Uang adalah alat pembayaran yang sah yang digunakan untuk membayar atau membeli sesuatu. Ada dua jenis uang, yaitu uang tunai dan uang non-tunai. Uang tunai adalah uang yang berbentuk benda, seperti uang kertas dan uang logam. Sedangkan uang non-tunai adalah uang yang masih berupa saldo yang berada pada rekening tertentu. Pada kesehari-harian, mungkin mayoritas masyarakat Indonesia biasanya menggunakan uang tunai untuk membeli kebutuhan hidupnya sehari-hari. Misalnya membeli makan, membayar kebutuhan sekolah, dan lain-lain. Tapi pernah nggak kalian berpikir bagaimana cara membuat uang? Nah, kali ini Daftar Centang akan menyajikan informasi dan hal-hal unik di balik proses pembuatan uang. Nah teman, kami ingatkan sekali lagi nih, jangan lupa untuk menyukai video ini terlebih dahulu. Lalu tekan tombol subscribe-nya, juga tombol notifikasinya, biar tidak ketinggalan info penting selanjutnya dari channel ini. Perum Peruri atau singkatan dari Perusahaan Umum Percetakan Uang Republik Indonesia adalah badan usaha milik negara yang bergerak di bidang percetakan uang. Namun, perusahaan ini tidak hanya uang yang dicetak. Perusahaan milik negara ini juga mencetak dokumen penting lainnya seperti paspor, materai, pita cukai, dan sertifikat tanah. Di pabrik berlokasi di Karawang inilah uang yang sekarang kamu punya pernah dicetak. Proses pembuatan uang memang tidak mudah. Butuh ketelitian dan kecermatan sangat tinggi untuk membuat satu lembar uang kertas saja. Namun, berkat kemajuan teknologi, percetakan uang bisa menjadi cepat dan efisien. Pada uang kertas, bahan yang digunakan tidak sembarang juga. Bahan baku uang ini menggunakan serat kapas yang diberikan dari pihak bank langsung. Proses engraving. Proses ini adalah proses penggambaran desain uang kertas menggunakan komputer. Pada proses ini, seorang engraver akan menggambarkan pola tertentu yang telah ditugaskan dari pihak Bank Indonesia secara langsung. Pada proses ini, biasanya butuh waktu 2 hingga 3 bulan. Proses offset printing. Pada proses ini adalah proses percetakan sablon di kedua sisi uang kertas menggunakan warna tertentu. Setelah itu dilanjut ke proses intaglio printing yang merupakan penyempurna dari proses offset printing tadi. Pada proses ini, pada salah satu mesinnya akan mencetak warna hologram pada uang. Nah, proses intaglio printing adalah proses paling sulit karena pada proses ini satu kali mesin berjalan hanya bisa mencetak pada satu sisi uang. Proses inspeksi. Setelah proses tersebut selesai, percetakan uang berlanjut ke proses penyimpanan dan inspeksi. Nah, dalam proses inspeksi ini akan diketahui mana uang yang layak edar ataupun yang tidak. Yang tidak layak edar biasanya karena tinta tidak merata, pewarnaan tidak sempurna, ataupun kertas yang terlipat. Uang-uang tersebut akan ditandai dan dibolongi agar tidak beredar. Proses numbering. Pada proses selanjutnya adalah proses numbering atau pemberian nomor pada uang kertas yang telah dicetak. Kemudian kembali lagi dilakukan inspeksi untuk mengetahui bila mana jika ada kesalahan dalam percetakan nomor serinya. Uang kertas yang telah melalui semua proses tersebut masih berupa biljet dengan cetakan kertas besar, sama halnya sebesar 2 halaman koran. Biasanya dalam satu lembar tersebut terdapat 45 lembar uang kertas. Setelah proses tersebut selesai, barulah uang-uang yang masih dalam bentuk lembaran kertas besar itu dipotong menggunakan mesin dan disusun lalu dipak. Nah, itulah beberapa fakta uang yang telah kami informasikan kepada kalian. Jangan lupa untuk menyukai video ini lalu bagikan ke media sosialmu.